R.A. Kartini, santri Kalong kesayangan Mbah Sholeh Darat, dimarahi saat minta Al-Quran ditafsirkan. Dikenal sebagai sosok pelopor emansipasi wanita, pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini lahir di Mayong, Jepara 21 April tahun 1879 bertepatan dengan 28 Rabiul Akhir 1297 Hijriah. Itu sebabnya, tanggal 21 April diperingati sebagai hari lahir Raden Ayu R.A. Kartini. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan, ternyata juga seorang muslimah yang cukup kuat memegang ajaran Islam, serta teguh menjaga imannya. Kartini adalah perempuan Jawa yang seolah memang sudah dewasa. Padahal jika dikaji dari sejarah hidupnya, ia hanyalah anak muda yang ketika menikah berusia 24 tahun dan meninggal pada usia 25 tahun 17 September tahun 1904. Bisa dibayangkan, dalam usianya yang 25 tahun itu ia telah menjadi inspirasi dunia. Bagaimana Kartini menjadi sosok yang matang dan mampu dicatat dalam sejarah sebagai teladan bangsa? Benar ini karena Kartini adalah sosok perempuan yang peduli pendidikan. Hari-harinya diisi dengan belajar, membaca, berdoa, dan berdiplomasi dengan gaya korespondensi. Kartini melakukan ini karena tradisi Jawa kala itu tidak membolehkan perempuan keluar jauh-jauh dari rumah. Namun demikian, ia membuktikan bahwa tembok kadipaten tidak menghalanginya untuk tetap belajar. Tak banyak terungkap dalam sejarah, Kartini juga merupakan cucu dari seorang tokoh bernama Kiai Madirono. Rama Kiai Madirono punya istri bernama Aminah. Lalu Aminah mempunyai anak perempuan bernama Ashiroh. Dari Ashiroh yang dinikahi Bupati Jepara, mempunyai anak perempuan bernama Kartini. Sepotong sejarah Kartini yang belum banyak terungkap adalah hubungan dia dengan Mbah Sholeh Darat, ulama yang mempengaruhi kehidupan spiritual Kartini. Mbah Sholeh Darat adalah sebutan bagi Kiai Muhammad Sholeh bin Umar Kiai Imam Taufik, pengampu pengajian rutin kitab Mbah Sholeh Darat di Masjid Agung Kauman Johar, Semarang, menyebutkan bahwa Kartini punya hubungan guru murid dengan Mbah Sholeh Darat. Hal senada disampaikan Amirul Ulum atau Gus Amir, santri Mbah Maimun Zubair, yang menulis buku Kartini Nyantri. Dalam buku itu dibuatkan bab khusus berjudul Islam, Agama Kartini, yang juga membahas tentang hadiah tafsir Pegol untuk Kartini. Gus Amir juga menjelaskan kisah pertemuan dan dialog Kartini sebagai santri dan Mbah Sholeh Darat. Jauh sebelum itu semua, surat-surat Kartini sudah terpublikasikan rapi dalam Duur Duisternistot atau Habis Gelap Terbitlah Terang. Ada dua buku berjudul Brieven aan Mevrouw R.M. Abendanon Mandri en haar Genot met ander documenten yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Surat-surat kepada R.M. Abendanon Mandur dan suaminya. Dalam dua surat Kartini kepada Tuan Ichie Bendanon, tertanggal 15 Agustus tahun 1902 dan 17 Agustus tahun 1902 secara eksplisit menyebut gurunya adalah seorang tua. Bahkan Kartini menyebut bahwa orang Jawa menulis naskah dengan menggunakan huruf Arab yang dalam tradisi pesantren disebut huruf peguang atau huruf Jawa. Di sini ada seorang orang tua. Tempat saya meminta bunga yang berkembang di dalam hati. Sudah banyak yang diberikan kepada saya, sangatlah banyak lagi bunga simpanannya. Dan saya ingin lagi, senantiasa ingin lagi. Saya tidak mau lagi belajar membaca Al-Quran, belajar menghafal amsal dalam bahasa asing, yang tidak saya ketahui artinya, dan boleh jadi guru-guru saya, laki-laki dan perempuan, juga tidak mengerti. Beritahu saya artinya, dan saya akan mau belajar semua. Saya berdosa. Kitab yang suci mulia itu terlalu suci untuk diterangkan artinya kepada kami. Surat yang sangat panjang itulah, kata hati Kartini dalam mengungkapkan betapa dirinya mendapatkan ilmu dari orang tua dalam hal isi kandungan Al-Quran. Bahkan kalimat setelah itu, ia menegaskan tahun berganti tahun. Kami namanya orang Muslim, karena kami turunan orang Muslim. Dan kami namanya saja Muslim, lebih daripada itu tidak.
Tuhan Allah, bagi kami hanya semata-mata kata serua. Sepatah kata, bunyi tanpa arti, dan rasa. Demikian kami hidup terus, sampai tiba hari yang membawa perubahan dalam kehidupan jiwa kami. Kami telah menemukan Dia, yang tanpa disadari telah bertahun-tahun dirindukan oleh jiwa kami. Dalam surat lainnya kepada Tuan Ichie Bendanon tertanggal 17 Agustus tahun 1902, Kartini menulis, "Selamat pagi, melalui surat ini, adik datang lagi untuk bercakap-cakap. Kami merasa senangnya, seorang tua yang telah menyerahkan kepada kami naskah-naskah lama Jawa yang kebanyakan menggunakan huruf Arab. Karena itu kini, kami ingin belajar lagi membaca dan menulis huruf Arab. Sampai saat ini buku-buku Jawa itu semakin sulit sekali diperoleh lantaran ditulis dengan tangan. Hanya beberapa buah saja yang dicetak. Kami sekarang sedang membaca puisi bagus, pelajaran arif dalam bahasa yang indah. Saya ingin sekali kamu mengerti bahasa kami. Patuh karena takut. Bilakah masanya datang firman Allah yang disebut cinta itu, meresap ke dalam hati manusia yang berjuta-juta itu? Demikianlah saya, anak yang baru berumur 12 tahun, hanya seorang diri berhadapan dengan kekuasaan musuh. Tuhan itu besar, Tuhan itu kuasa." Dua surat itu sudah cukup menggambarkan siapa sosok Kartini. Kartini adalah seorang muslimah. Bahkan, Kiai Asrori Al-Isyaki menyebutkan bahwa Kartini adalah waliullah kekasih Allah. Sebagai putri keturunan raja, Kartini menguatkan dirinya dengan mengaji dan belajar agama. Dan yang menginspirasi isi agama Islam dalam Al-Quran bagi Kartini adalah Mbah Sholeh Darat. Pertemuan Kartini dengan Mbah Sholeh Darat bukan hanya dalam satu kali pengajian saja, sebagaimana disebutkan beberapa penulis. Ternyata Kartini selalu hadir dalam pengajian-pengajian Mbah Sholeh Darat di Demak, Kudus, dan Jepara. Kartini dikenal memiliki semangat belajar yang tinggi. Karena semangat Kartini dalam mempelajari isi Al-Quran, Mbah Sholeh selalu memberikan pretilan. Sebuah tulisan tangan dengan 1-2 lembar kertas kepada Kartini, dari situlah Kartini mulai belajar huruf Arab Pagong. Bagi Kartini, belajar Arab bukanlah sulit. Sebab ia juga dikenal sebagai wanita Jawa yang menguasai bahasa Belanda, Perancis, dan Inggris. Kartini pun menjadi santri kalong kesayangan Mbah Sholeh Darat. Kartini sangat kritis, maka tidak aneh jika di usia 12 tahun, ia sendiri mengatakan sudah berani melawan penjajah. Pada awal belajar Al-Quran, Kartini mengaku hampa. Sebab, ia hanya belajar mengeja dan membaca. Sementara isi kandungan Al-Quran tidak dapat diserap. Ia mengibaratkan bahwa belajar Al-Quran dengan model demikian akan menjadikan orang Islam tidak mengetahui mutiara hikmah yang terkandung di dalamnya. Ketika meminta gurunya mengartikan Al-Quran, justru Kartini dimarahi. Kartini pun gelisah. Ia berontak karena merasa belum sempurna Islamnya jika belum tahu isi Al-Quran. Bahasa asing seperti Belanda, Perancis, dan Inggris yang berhasil ia kuasai mendorong dirinya untuk memahami bahasa agamanya, yakni Arab. Namun, Kartini tidak menemukan guru bahasa Arab atau guru tafsir. Kegelisahan itu kemudian dia tulis dalam suratnya kepada Stella E.H.Z. Handelaar tertanggal 6 November tahun 1899, Al-Quran terlalu suci untuk diterjemahkan dalam bahasa apapun juga. Di sini orang juga tidak tahu bahasa Arab. Di sini, orang diajari membaca Al-Quran, tetapi tidak mengerti apa yang dibacanya. Saya menganggap itu pekerjaan gila. Mengajari orang membaca tanpa mengajarkan makna yang dibacanya. Begitu dahsyatnya Kartini melakukan kritik kuat terhadap pembelajaran agama di akhir abad 19 itu, dan itu menunjukkan kuatnya minat Kartini untuk memahami isi Al-Quran. Dan saat itu, belum ada tafsir Al-Quran yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu atau Jawa. Wajar jika Kartini menjadi penasaran. Sampai-sampai dia ungkapkan keinginannya ke negeri Arab untuk belajar. Dan itu tentu tidak mungkin. Bahkan,
Harapannya ke Belanda yang ia kuasai bahasanya saja gagal dan digantikan Agus Salim. Maka ia menanti kehadiran orang Jawa yang pernah di negeri Arab agar bisa menjelaskan isi Al-Quran. Siapakah dia? Dialah Mbah Sholeh Darat yang mampu membuka wawasan Islam seorang Kartini. Al-Quran yang demikian suci dibuka maknanya, sehingga Kartini memahaminya. Kepada Mbah Sholeh Darat, Kartini belajar tafsir Faidlur Rahman. Tafsir Faidlur Rahman fi Tarjamati Tafsir Kalam Malikid Dayan Jilid 1 ditulis selama 11 bulan oleh Mbah Sholeh Darat 20 Rajab 1309 Hijriah 19 Februari tahun 1892 sampai 19 Jumadil Ula 1310 9 Desember tahun 1892. Jilid pertama ini berjumlah 503 halaman dengan bahasan surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah. Kitab tafsir itu selanjutnya dicetak oleh percetakan Haim Amin Singapura pada 27 Rabiul Akhir 1311 7 November tahun 1893. Wallahu alam bishawab. Terima kasih.